Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak. Anak-anak, meskipun kalian hari ini sedang libur karena ada kelas 6 yang sedang ujian sekolah. Nah, untuk memanfaatkan liburnya agar lebih produktif, Bapak akan memberikan materi tentang bahasa Indonesia ya. Nah, untuk tema pembelajaran hari ini adalah keselamatan di rumah dan di perjalanan. Nah, ini adalah materi dari bahasa Indonesia, tema 8, subtema 1 dan 2. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat menemukan penggunaan huruf kapital pada nama orang di dalam teks ya. Lalu kalian dapat menemukan penggunaan tanda titik pada kalimat yang telah dibaca. Nah, yang terakhir, kalian dapat menemukan penggunaan tanda tanya pada kalimat yang telah dibaca. Oke, yang pertama kita akan mengenal kembali penggunaan huruf kapital. Ada yang masih ingat penggunaan huruf kapital digunakan untuk apa saja? Nah, anak-anak, penggunaan huruf kapital dikatakan juga sebagai huruf besar. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Nah, di sini ada sebuah kalimat, kita baca bersama-sama ya. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Nah, anak-anak, perhatikan kata Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar ya. Nah, ini huruf kapitalnya ya. Setiap awal kata nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Ingat ya, setiap nama orang huruf awalnya ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Nah, ini contohnya. Susunan yang tepat pada kata-kata berikut ini adalah, nah di sini ada kata rumah, menyapu, halaman, Siti. Coba kalian rangkai kata-kata ini menjadi sebuah kalimat. Nah, yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah nama orang ya. Nama orang di sini ditulis di kata paling depan atau kalimat paling depan. Nah, nama orang di sini ada Siti kan? Nah, coba kalian tulis Siti-nya paling depan. Jadi, kalimatnya seperti ini. Siti menyapu halaman rumah. Nah, di sini Siti kan nama orang. Jadi, harus ditulis dengan huruf kapital. Lalu anak-anak coba perhatikan kalimat yang kedua ini. Di sini ada kumpulan kata. Coba kalian buat sebuah kalimat lagi. Di sini ada kata kerikil, batu, Edo, dan mengumpulkan. Ingat, nama orang ditulis paling depan. Berarti Edo mengumpulkan batu dan kerikil. Nah, seperti itu ya untuk nama orang. Bapak ingatkan kembali, huruf awalnya ditulis dengan huruf kapital. Nah, di sini ada sebuah cerita nih anak-anak. Coba kalian baca bersama-sama. Udin dan kakak membersihkan debu pada dokumen keluarga. Dokumen keluarga banyak jenisnya. Ada kartu keluarga, ijazah, surat keterangan lahir, akta kelahiran, KTP, dan surat berharga lainnya. Dokumen keluarga harus dijaga dengan baik. Nah, anak-anak, ini sebagai pengetahuan saja bahwa setiap keluarga itu harus memiliki dokumen tersebut. Coba anak-anak tanyakan ke ayah dan bundanya, apakah ayah dan bunda selalu menyimpan dokumen-dokumen ini dengan baik? Nah, coba tanyakan apakah ayah dan bunda punya kartu keluarga, punya ijazah, akta kelahiran kalian pasti disimpan dengan baik oleh ayah dan bunda kalian ya. Karena ini merupakan sebuah dokumen yang penting yang harus dijaga dengan baik. Oke, anak-anak, kita lanjutkan ya. Di sini ada sebuah cerita nih. Coba amati dan bacalah teks percakapan berikut. Nah, ini ada kakak dan Udin. Kakak berkata, "Dik, kita harus merawat dan menjaga semua dokumen keluarga dengan baik.
Jika tidak, bisa saja dimakan tikus dan kecoa. Dokumen keluarga sangat berharga bagi kita. Nah, Udin berkata, benarkah jika tidak dirapikan dan disimpan dengan baik, dokumen ini bisa saja hilang atau dicuri orang lain? Nah, makanya para orang tua atau ayah bunda kalian selalu menyimpan dokumen-dokumen tersebut yang tadi Bapak katakan ya, dokumennya dengan baik supaya tidak hilang atau tidak dicuri oleh orang lain. Udin membersihkan kartu pelajar kakak. Kartu pelajar juga merupakan dokumen penting. Kita harus menjaganya dengan baik. Nah, anak-anak juga dari sekolah pasti diberi kartu pelajar oleh sekolah ya. Nah, kartu pelajar tersebut kalian jaga dengan baik supaya tidak hilang ya. Oke, anak-anak, di sini ada sebuah kartu pelajar. Bacalah identitas kartu pelajar kakak Udin berikut. Nah, di sini kartu pelajar SD Nusantara. Namanya adalah Mutiara. Di sini ada NIS. NIS itu nomor induk sekolah ya. Nah, ini ada tempat tanggal lahirnya, lalu ini ada alamatnya. Setiap nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Misalnya saja nama Mutiara. Nah, Mutiara di sini M-nya itu huruf besar, tapi di sini huruf besar semua ya. Karena di kartu pelajar ataupun di KTP pasti ditulis dengan huruf besar semua. Tapi tetap saja nama orang itu jika ditulis dalam sebuah kalimat, huruf depannya harus menggunakan huruf kapital. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke pembelajaran yang kedua, yaitu penggunaan tanda titik. Nah, ini juga sudah kalian. Nah, ini materi ini juga pengulangan ya. Coba kalian baca kalimat-kalimat berikut dengan benar. Yang pertama, kalau terjatuh bisa terluka. Jam dindingnya pun bisa pecah. Lalu terakhir, iya ayah, saya akan berhati-hati. Nah, anak-anak, coba perhatikan penggunaan tanda titik pada beberapa kalimat sebelumnya. Nah, tanda titik selalu dibubuhkan di setiap akhir kalimat. Selain penggunaan tanda titik, tentu kamu masih ingat kan dengan penggunaan huruf kapital? Coba kalian baca contoh kalimat berikut ini ya. Batu baterai jam dinding di rumah tamu sudah usang. Nah, penulisan kalimat yang tepat dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik adalah sebagai berikut. Nah, ini kan huruf batunya kecil ya, huruf B-nya. Jadi harus diganti dengan huruf kapital karena ini berada di awal kalimat. Jadi, batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Awal kalimat menggunakan huruf kapital. Ini ya, huruf kapitalnya. Dan di akhir juga harus menggunakan tanda titik ya. Di akhir kalimat menggunakan tanda titik. Ini ya, tanda titiknya jangan lupa. Di sini ada dua buah gambar ya. Membuat kalimat yang sesuai berdasarkan gambar. Nah, di sini ada gambar Udin dan ayahnya sedang bermain catur. Kita buat kalimat berdasarkan gambar ini ya. Udin dan ayah sedang bermain catur. Nah, di sini Udin itu nama orang, tetapi kenapa ayah hurufnya kecil? Nah, karena ayah itu merupakan panggilan kedua, bukan nama aslinya ya. Jadi hurufnya kecil. Sedang bermain catur. Nama orang huruf besar dan di akhir kalimat menggunakan tanda titik. Lalu yang kedua, di sini ada Meli sedang bermain boneka beruang. Coba kita membuat kalimat berdasarkan gambar ini ya. Meli sedang bermain boneka beruang. Nah, di sini Meli nama orang harus ditulis dengan huruf besar. Lalu diakhiri dengan tanda titik. Jangan lupa ya tanda titiknya. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke pembelajaran ketiga ya, yaitu tentang kalimat tanya. Nah, bacalah kutipan percakapan Udin dan teman-teman berikut dengan benar. Di sini ada beberapa kalimat tanya nih. Coba kalian baca bersama-sama. Nomor 1, bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Lalu yang nomor 2,
Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Lalu yang nomor 3, di mana kita mendapatkan alat pel karet? Nah, yang terakhir nomor 4, siapa yang punya? Oke, anak-anak, kalimat di atas merupakan kalimat tanya. Nah, kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Di setiap akhir kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya. Nah, ini tanda tanya ya. Jika kalian membuat kalimat tanya, maka di akhirnya harus dibubuhkan tanda tanya. Nah, anak-anak coba amati gambar berikut nih. Nah, tuliskan pertanyaan berdasarkan gambar. Nah, di sini ada Udin dan Siti, mereka terjatuh dari sepeda. Coba kalian buat kalimat tanya untuk kejadian ini ya. Nah, coba kalian perhatikan nih, kalimat yang dapat kita buat diantaranya. Yang pertama, siapa yang terjatuh dari sepeda? Nah, yang terjatuh dari sepeda adalah Udin dan Siti. Lalu, apa yang terjadi pada Udin dan Siti? Nah, apa yang terjadi pada Udin dan Siti? Mereka terjatuh dari sepeda. Lalu, mengapa Udin dan Siti terjatuh dari sepeda? Nah, mengapa? Karena mereka kurang hati-hati. Lalu yang keempat, kapan Udin dan Siti terjatuh dari sepeda? Nah, ketika mereka sedang bermain, ya. Lalu yang terakhir, di mana Udin dan Siti jatuh? Mereka jatuh dari sepeda di taman. Nah, seperti itu ya contohnya untuk membuat kalimat tentang gambar ini. Nah, anak-anak, bagaimana materi pembelajaran hari ini? Apakah mudah dipahami? Semoga dengan rangkuman materi ini memudahkan kalian untuk belajar ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Untuk bahasa Indonesia hari ini tidak ada penugasan ya, karena kalian sedang libur. Kalian hanya memperhatikan materinya dan silakan kalian pelajari lebih lanjut ya. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.